Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mabadu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini saya ingin mempresentasikan bersama kelompok saya sebuah analisis proyek besar dua aplikasi dan pemrograman dari tugas yang diberikan oleh Bapak Urkul. Nah, selanjutnya anggota kelompok kami yaitu ada saya sebagai Khatibul Imam Alis Raffi, selanjutnya ada Samuel Pranata Malau, lalu ada Muhammad Akhtar Rusdi Airlangga, selanjutnya ada Sheryl Kolis Salsabila dan Sultan Pasya Putra. Nah, selanjutnya latar belakang. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Nah, di sini proyek kami membahas pentingnya analisis data dalam dunia bisnis. PT Nusantara Mat punya data transaksi penjualan yang cukup banyak, tapi kalau datanya belum diolah, informasinya belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Karena itu, kami mengelola data penjualan menggunakan Python dan R supaya bisa memahami kinerja penjualan, baik dari sisi cabang maupun produknya. Dari hasil analisis ini, kami berharap bisa mendapatkan insight yang membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis dengan lebih tepat. Next. Nah, pada slide ini saya menjelaskan tahapan pembersihan data yang kami lakukan. Yang pertama, proses ini dimulai dari raw financial data, yaitu data mentahan yang masih belum rapi dan belum terstruktur. Selanjutnya, yang kedua, data tersebut diproses menggunakan Python untuk dibersihkan, dirapikan, dan disusun agar lebih terstruktur. Yang ketiga itu melalui proses pembersihan, kami mendapatkan klien finansial data yang sudah lebih bersih, rapi, dan mudah dipahami. Data inilah yang kemudian siap digunakan untuk tahap analisis selanjutnya. Next. Baik, selanjutnya, saya menjelaskan proses pemrosesan atau pembersihan data keuangan menggunakan Python dengan library Pandas. Nah, langkah yang pertama itu data mentah dimuat dari file CSV agar bisa diproses lebih lanjut. Langkah kedua, dilakukan pembersihan data dengan menghapus baris yang memiliki nilai unit, short, kosong, atau bernilai nol karena data tersebut tidak mempresentasikan transaksi penjualan yang sebenarnya. Langkah ketiga, jika ditemukan nilai sales price yang bernilai nol, maka nilainya akan diganti sesuai dengan jenis produk menggunakan aturan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang langkah keempat, yaitu setelah data bersih, urutan kolom disusun ulang supaya data terlihat lebih rapi dan mudah dibaca, terutama saat dianalisis. Yang terakhir, langkah kelima, data yang sudah siap disimpan ke dalam file baru sehingga dapat digunakan untuk tahap analisis selanjutnya. Dengan pemrosesan ini, data menjadi lebih akurat dan hasil analisis yang diperoleh juga lebih optimal. Next, akan dilanjut oleh teman saya. Oke. Berikutnya pada saat ini ditampilkan eh, next, boleh di next. Oke, pada saat ini ditampilkan eh, grafik data keuangan mentah yang terdiri dari unit sold, sales price, discount, dan COGS. Dari grafik terlihat banyak lonjakan dan pola yang tidak teratur, terutama pada COGS yang menunjukkan biaya produksi sangat bervariasi antar transaksi. Karena data yang masih mentah dan bercampur, grafik ini sulit dianalisis dan dipahami secara langsung. Oleh karena itu, data perlu dibersihkan dan diolah terlebih dahulu agar bisa memberikan informasi yang lebih jelas dan akurat. Boleh selanjutnya? Oke, pada clean financial data ini, eh, kita melihat grafik clean financial data itu yaitu data keuangan yang sudah melalui proses pembersihan, berbeda dengan data mentah sebelumnya. Grafik ini terlihat lebih konsisten dan realistis. Eh, karena yang sebelumnya belum belum rapi dan terlalu banyak lonjakan, dan sekarang sudah tertata rapi dan tidak terlalu banyak lonjakan ekstrim.
Data yang ditampilkan masih sama, yaitu unit sold, sales price, discounts, dan COGS. Tetapi sekarang nilainya lebih konsisten dan realistis. Kita bisa melihat bahwa COGS dan sales price memiliki pola yang lebih teratur, sehingga hubungan antara biaya produksi dan harga jual lebih mudah dianalisis. Selain itu, nilai diskon dan jumlah unit terjual juga terlihat lebih stabil, sehingga tren penjualan dapat diamati dengan lebih jelas. Dengan data yang sudah bersih ini, perusahaan dapat melakukan analisis profit, kinerja penjualan, dan strategi harga yang kadang dan strategi harga dengan lebih akurat. Oke, boleh dilanjut. Betul? Baik, untuk slide selanjutnya, yaitu tahap pengelolaan data. Pada tahap pengelolaan data, data hasil pembersihan dari Python, yaitu Clean Financial Data CSV, dimuat ke dalam RStudio untuk dianalisis lanjutan. Selanjutnya ditambahkan kolom perhitungan gross sales, sales, dan profit. Kemudian dianalisis berdasarkan waktu, produk, dan negara, serta divisualisasikan dalam bentuk grafik. Pada tahap akhir, data bulan Desember 2025 difilter untuk melihat profit terendah, dan data dengan profit negatif dipisahkan sebagai data kerugian. Next. Boleh di next. Eh, Penjelasan singkat. Jadi kode RStudio ini digunakan untuk menghitung profit perusahaan dari data penjualan rumus. Belum, Bul. Yang mana sih? Yang ini, Nah, Cok. yang itu. Nah, Yang iya. itu, yang itu. Yang itu. Kode RStudio ini digunakan untuk menghitung profit perusahaan dari data penjualan dengan rumus profit, sales, COGS. Data kemudian dikelompokkan berdasarkan negara untuk mendapatkan total profit tiap negara dan divisualisasikan dalam bentuk grafik batang. Next. Next. Dari grafik total profit per negara, terlihat bahwa Perancis memiliki profit tertinggi. Belum, belum. Ini, Cok. Yang kotak-kotak, yang kotak-kotak. Iya, bata-bata makan. Coba sok. Satu, dua, tiga. Dari grafik total profit per negara, terlihat bahwa Perancis memiliki profit tertinggi, diikuti oleh Jerman dan Kanada. Amerika Serikat berada di posisi menengah, sedangkan Meksiko memiliki profit paling rendah. Grafik ini menunjukkan bahwa pasar Eropa memberikan kontribusi keuntungan terbesar, sementara Meksiko perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan strategi lebih lanjut. Next. Grafik yang ada pada slide menunjukkan perbandingan total profit perusahaan di 5 negara. Belum, boy. Bata-bata, Cok. Serius, serius. Ngelag, ngelag. Coba, ulangi. Satu, dua, tiga. Selanjutnya yaitu penjelasan grafik RStudio. Grafik yang ada pada slide berikut ini menunjukkan perbandingan total profit perusahaan di 5 negara, yaitu Kanada, Prancis, Jerman, dan Meksiko, dan Amerika Serikat. Dari grafik terlihat bahwa Prancis memiliki total profit tertinggi, diikuti oleh Jerman dan Kanada. Hal ini menunjukkan bahwa pasar Eropa memiliki sumber keuntungan terbesar bagi perusahaan. Sementara itu, Meksiko memiliki profit paling rendah sehingga perlu perhatian dan evaluasi lebih lanjut. Data ini membantu perusahaan dalam menentukan strategi pengembangan pasar dan investasi ke depannya. Oke, next. Untuk di sini
financial data kita mendapatkan grafiknya. Next, untuk tabel ini didapatkan unit sold, sales price, discount, COGS, gross sales, sales profit. Di sini angka-angkanya menunjukkan untuk jumlah grafiknya. Next, untuk financial loss ini kita juga mendapatkan grafik tentang financial loss. Next, nah ini adalah grafik di data financial loss pada slide sebelumnya. Di sini menunjukkan jumlah angka yang kami mendapatkan di sini dari 100.000 sampai dengan 500.000 sales dan profitnya. Next, Baik, selanjutnya merupakan bagian 2. Nah, di bagian 2 ini, selanjutnya bagian kedua. Di bagian 2 ini, kami berperan sebagai tim analis dari administrasi bisnis di perusahaan Nusantara Mart. Nah, perusahaan retail nasional dengan beberapa cabang di Indonesia. Nah, manajemen meminta kami untuk menganalisis data transaksi penjualan untuk mendukung keputusan yang strategis. Selanjutnya, dataset transaksi penjualan PT Nusantara Mart. Nah, berikut merupakan datasetnya yang diberikan kepada kami untuk kami olah. Di sini terdapat transaction ID, lalu ada branch ID, product ID, unit sold, unit price, discount, serta total sales. Baik, selanjutnya ini merupakan codingan atau script Python yang kami masukkan untuk mendapatkan hasil dari pengolahan data tersebut sebagai berikut. Nah, selanjutnya setelah kami olah di Python, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Kita berhasil mengolah data-data tersebut dengan memisah-misahkannya, mulai dari transaction ID, transaction date, branch ID, branch city, product ID, produk kategori, unit sold, unit price, diskon, serta ada total sales. Baik, selanjutnya kita terdapat ringkasan statistik, yang dimana terdapat count, min, STD, min, lalu 25%, 50%, 75%, serta bobot maksimal dari transaksi ID, unit sold, unit price, diskon, serta total sales. Nah, selanjutnya kita mendapatkan info dataset dimulai dari kolom transaction ID hingga total sales, lalu count-nya, lalu di type. Baik, selanjutnya kita mendapatkan missing value dari transaction ID hingga total sales sebesar 0. Baik, selanjutnya kita mendapatkan hasil analisis kedua yaitu analisis deskriptif sebagai analisis yaitu total penjualan per cabang yang dimana summary-nya yaitu dari Kota Bandung sebesar 6.197.000, Jakarta 6.934.500, Medan sebesar 5.990.500, Surabaya sebesar 7.419.500, Yogyakarta sebesar 5.6.192.250. Nah, selanjutnya ada mean, lalu count sebesar 24 di setiap kota. Lalu ada total penjualan per kategori, produk kategori yaitu dimulai dari kebutuhan rumah tangga sebesar 949.500, perlengkapan pribadi 6.124.250, makanan 60.91.500, lalu produk kebersihan 54.36.000, minuman sebesar 50.18.500. Nah, selanjutnya kita mendapatkan analisis korelasi. Itu hasil analisis ketiga, dimulai dari korelasi unit sold dan total sales sebesar 0,009, lalu ada korelasi kedua yaitu diskon dengan total sales yaitu sebesar 0,027. Baik, selanjutnya ada
hasil analisis terakhir yaitu ranking dan rekomendasi. Dimulai dari ranking cabang, dari mulai terbaik hingga yang terendah, yaitu yang pertama Surabaya dengan sebesar dengan nominal terbesar yaitu 7.419.000 rupiah, 500.000 rupiah. Lalu yang terkecil yaitu Yogyakarta dengan nominal 5.619.250 rupiah. Nah, lalu kategori top kontributor yang dimana top tertingginya yaitu kebutuhan rumah tangga sebesar 9.490.500 rupiah dengan bobot 29,5% dan terkecil yaitu minuman dengan nominal 5.018.500 rupiah dengan bobot 15,6%. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti ini syukran ala husni istimamikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya merupakan hasil dari Python kami, codingan Python. Ini hasil dari bagian pertama di Python. Selanjutnya ini hasil dari bagian pertama di RStudio. Dan selanjutnya ini hasil dari bagian kedua di Python. Ya, sekian. Terima kasih. Gus Parman, cok. Julius is